Nah, urusan orang tua ingin jadi dokter belum selesai. Karena saya dengar ibu tidak mau dokter Oki sekedar dokter umum. Benar Bang. Harus ada spesialisasinya. Benar. Maunya untuk kandungan atau obgyn. Benar. Betul. Benar Bang. Alasannya apa? Ya namanya juga orang tua masih ya dikatakan kalau ya orang tua yang tinggal di daerah pasti mikirnya itu ada sebuah kebanggaan anak menjadi dokter. Ya namanya dokter itu pasti menyembuhkan orang sakit, benar? Dan juga kalau seandainya ada sebuah kebanggaan kalau ada om tante lagi sakit kepala tuh tanya aja Oki kayak gitu, telepon kayak gitu. Kan seperti itu biasanya. Atau menjadi sebuah kebanggaan kalau lagi kumpul keluarga gitu. Iya sakit darah tinggi tanya aja sama si Oki. Jadi biasanya pemikirannya itu dokter adalah nyembuhin orang sakit. Maka dari itu kenapa juga jadi dokter spesialis kandungan? Ya fun fact-nya dokter udah spesialis seenggaknya berarti kan penghasilannya jadi semakin tinggi seperti itu. Jadi jangan sampai di batas dokter umum aja Bang kayak gitu. Baik, dalam perjalanan waktu ya, kemudian dokter Oki berpikir, Ya. aku tidak ingin jadi dokter kandungan. Iya Bang. Tapi kemudian terpikir untuk bahkan jadi dokter kecantikan. Benar sekali. Nah waktu disampaikan ke ibu, terutama ibu ini ya, bagaimana reaksi ibu? Ya pasti sangat tidak mendukung. Sampai dia juga bilang, oh iya nanti waktu itu saya lagi mencari-cari penghasilan tuh Bang. Terus dia bilang, ya nanti duitnya simpen ya untuk kan mau ambil spesialis kandungan. Terus saya bilang, enggak mah, Oki mau mau jadi dokter estetik. Hah dokter estetik? Pakai bahasa Jambi tuh Bang, dokter estetik tuh apa? Dokter kecantikan mah. Hah? Kaget, dokter kecantikan, ini anaknya cowok. Mau jadi dokter kecantikan, namanya ibu-ibu tinggal di daerah di Jambi, anaknya ngomong dokter kecantikan. Bahkan sampai ada statement Bang, mau jadi dokter estetik, hah? Mau dokter estetik itu apa? Dokter kecantikan mah, hah? Mau jadi bencong apa? Seperti itu. Enggak setuju. Sampai segitunya? Benar. Nah pertanyaannya sekarang, tuduhan itu benar atau tidak? Enggak Bang. Tunggu. Jadi dokter Oki menikah atau tidak? Alhamdulillah sudah menikah Bang. Punya anak? Punya anak alhamdulillah. Aman. Kita berikan aplaus dulu. Wih keren banget ya. Anak umur berapa sekarang ini? 4 bulan. Ketemu istri di mana? Dikenalin Bang, dikenalin. Memang pada saat itu saya memang pengennya di tahun 2022 akhir itu pengen nikah, saya bilang gitu. Akhirnya saya minta dicomblangin sampai teman saya ini ada Derry yang berusaha mencomblangin saya kayak gitu. Yaudah akhirnya nikah Bang. Nah ide untuk menjadi dokter kecantikan itu datangnya dari mana itu? Iya, jadi waktu itu saya juga dapat musibah tuh kakak terkena malaria cerebral karena waktu itu kakak kerja di Bangka Belitung yang daerah endemis malaria. Terus kakak itu sekarat. Kalau ingat ini saya sedih. Ini kakak perempuan ya? Kakak perempuan saya. Terus kakak bilang ke saya, itu dalam keadaan kayak mau kritis. Alhamdulillah kalau keadaan sekarang udah fine-fine aja. Dulu dia bilang kayak gini, Ki, waktu itu dia masih mikirnya saya mau ambil spesialis kandungan. Ki, Ayu punya duit segini. Harta Ayu ada segini. Gunain duitnya untuk Oki ambil spesialis ya Dek, kata dia kayak gitu. Terus waktu itu saya juga penggiat media sosial walaupun belum terlalu tinggi-tinggi banget. Kakak bilang, Ki buat apa kalau media sosialnya itu cuman hanya untuk dipuji-puji orang tapi tidak menjadi berkah untuk orang lain. Coba pikirkan kalau seandainya coba media sosialnya bisa menghasilkan uang. Maka dari itu saya mikir dari situ, oh berarti harapan orang tua saya, karena saya pikir apa kakak saya ini bisa selamat ya kayak gitu. Berarti harapan ada di pundak saya nih kayak gitu. Akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya gunakan dari media sosial saya untuk menghasilkan sesuatu. Akhirnya itu dia. Itu waktu itu saya lagi
internship, namanya internship itu kayak kita pengabdian di daerah. Saya tinggal di Bangkalan, Madura. Akhirnya saya itu memutar otak, akhirnya saya pergi ke Pasar Pengampon Bang, Pasar Pengampon Surabaya. Ini semua juga jalan Allah ya yang mengatur semuanya. Saya membeli pinset komedo yang gak penting kalau ditanya orang, hah jualan pinset komedo? Oh, beli untuk dijual, Untuk dagang dijual ini. lagi Bang. Saya dari zaman dulu pun tipe orang yang tidak mau nyusahin orang tua Bang. Walaupun orang tua saya berkecukupan, tapi saya tidak mau menyusahkan orang tua demi gaya hidup saya. Misalnya contoh waktu dari zaman kuliah, zaman dulu booming-boomingnya BlackBerry. Saya nggak mau minta orang tua saya untuk membeli BlackBerry. Saya nabung dengan duit bulanan saya yang pas-pasan. Caranya bagaimana? Itu saya hampir jarang sekali makan ngafe-ngafe, makan di luar. Saya masak sendiri Bang. Itulah jawabannya kenapa saya sekarang bisa masak. Karena dari zaman kuliah pun saya berusaha untuk menekan pengeluaran saya dengan masak sendiri. Ke pasar, orang biasanya potong ayam potong 6 atau 8, saya potong berapa belas kecil-kecil supaya bisa dibagi sehari makan 3 kali ungkep kayak gitu. Udah biasa Bang. Terus juga dari zaman kuliah, koas, saya itu keliling-keliling Bang ke rumah sakit jualan sabun-sabun batangan, body lotion. Jualan Bang pakai tas ransel. Saya nggak ada malu Bang karena saya pikir yang saya jualin halal, maksudnya ini pekerjaan halal. Saya pakai tas ransel isinya itu produk-produk kayak sales Bang. Muter-muterin untuk jualan demi untuk isi bensin, untuk biaya makan, apalagi kalau zaman koas itu kan pengeluaran besar Bang kayak gitu. Jadi ketika tadi saya menjual pinset komedo karena sudah terbiasa jualan-jualan kayak gitu, saya nggak malu Bang untuk berjualan seperti itu. Baik, jadi ini kuliah bahkan koas itu ya, sambil jualan, sambil bisnis. Benar. Jadi dari situ dimulai sebenarnya ya. Benar. Nah kemudian terpikirkan, kalau gitu aku lebih baik jadi dokter kecantikan aja. Karena melihat mungkin peluang bisnisnya ada. Atau bagaimana? Akhirnya ketika saya mau jadi, saya ini menentukan seperti apa. Akhirnya memang ada kenalan abang dari teman saya sesama internship. Dia yang mengusulkan untuk yuk jadi dokter estetik aja. Dokter estetik itu seperti apa? Dia jelasin A, I, U, E, O sama. Oh gitu ya, tapi saya masih belum tahu nih Bang kayak gitu. Iya nanti saya kenalin nih dengan vendor-vendor A, vendor B kayak gitu. Ketika uang yang dari jualan pinset komedo itu Bang, itu pendapatan sebulannya bersihnya besar sekali. Itu yang cerita yakin telepon mama, Oki mau jadi dokter estetik. Mau jadi bencong apa dia bilang kayak gitu. Simpen duitnya ya nak, mau jadi dokter spesialis kandungan. Enggak mah, udah dia matiin telepon gitu. Bulan depannya penurunan pasti Bang, pasti orang ikut-ikutan mau jualan seperti itu. Akhirnya saya hubungin, saya pergi lagi ke Pasar Pengampon Surabaya. Ini kalau cerita ini saya selalu miris dan selalu menitikan air mata karena ini salah satu sejarah hidup saya. Saya ingat sekali saya dari Madura lewatin jembatan Suramadu mau ke Surabaya. Kan kita di jembatan Suramadu tuh nggak boleh berhenti Bang. Saya pakai motor. Itu ketika bawa motor hujan tiba-tiba lebat selebat-lebatnya Bang. Itu saya basah kuyup sekuyup-kuyupnya. Tiba-tiba seperempatnya Suramadu tuh terik banget lagi. Berubah. Selesai Suramadu itu udah mulai kering Bang. Pas nyampe Surabaya itu kering kerontang baju dari basah kuyup sekuyup-kuyupnya. Jadi kering kerontang. Udah beli-beli barang di Pasar Pengampon untuk saya jualin lagi. Diikat tuh Bang, pakai kardus, diikat pakai talinya cuman tali rapia yang plastik itu diikat nggak terlalu kuat, pulang. Jembatan Suramadu itu kan banyak polisi tidurnya. Jadi ketika lihat polisi tidur tuh goyang-goyang, tek, tali rapianya tuh udah mulai goyang-goyang. Pas sudah lewat jembatan Suramadunya, pas sudah ini jatuh buyar Bang semua dagangan saya Bang. Hancur. Jatuh. Hancur tuh tidak, tapi berserakan Bang. Itu kalau ingat itu sedih banget. Saya mungutin satu persatu. Saya melewati fase itu loh Bang. Bukan yang serta-merta saya dimodalin orang tua. Nih jadi dokter estetik. Nih
buka klinik kecantikan, enggak. Sepeser pun, ini ada adik saya, tidak ada orang tua saya memberikan uang ke saya untuk memulai bisnis ini. Saya memang menggunakan uang saya bang, kayak gitu. Saya mungutin satu persatu, itu nangis loh bang saya. Cerita ini orang tua nggak tahu waktu itu ya? Waktu itu tidak tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.